Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan biopentain. Sebelumnya, perkenalkan saya Rida Rahmalia, salah satu mahasiswi dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, S1 Pendidikan Matematika. Persamaan biopentain merupakan persamaan polinomial yang solusi-solusinya merupakan bilangan bulat yang berisi dua variabel atau lebih. Persamaan biopentain terbagi menjadi tiga. Yang pertama, persamaan biopentain linear. Yang kedua, persamaan biopentain pangkat. Yang ketiga, persamaan biopentain bukan linear. Dan di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang persamaan biopentain linear. Persamaan biopentain linear ini memiliki dua teorema. Teorema pertama berisi dua variabel dan teorema kedua berisi tiga variabel. Teorema pertama, bentuk umumnya seperti yang kita tahu bahwa teorema pertama berisi dua variabel yang bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C merupakan bilangan bulat dan X, Y bilangan bulat yang harus kita cari. Cara mencarinya kita menggunakan dua tahap. Yang pertama, kita harus mencari dulu EPB dari A dan B menggunakan algoritma Euclid. Yang kedua, kita mencari XO dan YO dengan menggunakan atau solusi XY dengan menggunakan algoritma Euclid balik. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. 43X ditambah 65Y sama dengan 1. Seperti yang kita tahu, kita cari dulu EPB dari 43 dan 65 menggunakan cara algoritma Euclid. Cara algoritma Euclid, kita harus menulis angka yang lebih besar di sini dan angka yang lebih kecil setelah sama dengan 65 sama dengan 43 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena kita harus mencari 43 kali berapa yang hasilnya mendekati 65. Jadi dikali 1. 43 dikali 1, 43. 65 dikurangi 43, 22. Kita tulis tambah, kita tulis sisa dari pengurangan tadi. Selanjutnya 43 sama dengan 22 dikali 1 tambah 21. 22 sama dengan 21 dikali 1 tambah 1. 21 sama dengan 1 dikali 21 tambah 0. Nah, EPB-nya adalah satu angka sebelum 0. Maksudnya, ini di atas 0. Ini merupakan EPB. Jadi, EPB 43 dan 65 adalah 1. Kalau kita menemukan EPB dari 43 dan 65, selanjutnya kita mencari solusi penyelesaian X dan Y dengan menggunakan algoritma Euclid balik. Kita lihat 1 sama dengan 22 dikurangi 21. Kenapa 1? Karena di sini solusinya adalah 1 atau EPB-nya 1. Jadi kita tulis 1 sama dengan 22 kurangi 21. 22 kurangi 21-nya itu dari sini. Kita lihat yang sisanya 1 kan ini. 22 sama dengan 21 dikali 1. Jadi kita tulis ini, tapi notasinya dirubah sama dengan menjadi kurangi. Jadi 22 kurangi 21. Karena ini algoritma Euclid balik, kita harus menentukan solusinya di mana angka-angkanya itu harus sama nantinya kayak ini 65 sama 43. Nah, kan ini belum sama. Kita ubah 21 dan 22-nya. Kita ubah dulu 21-nya. Jadi 43 kurangi 22. Dari mana? Dari sini. 21 yaitu 43 sama dengan 22. Jadi kita tulis 43 kurangi 22. Kita ubah juga 65. Ini 65. Kita ubah juga 22. Di sini kita lihat yang sisanya 22. 65 sama dengan 43. Jadi kita tulis 65 kurangi 43. Karena di sini dua-duanya dikali 1, kita tambahkan
di luar kurung ini 1, ini 1. Nah, setelah itu kita cari apakah ada angka yang sama? Ya, yaitu 43. Di sini 43. Ini 1, jadi ditambah negatif 1 jadi negatif 2, ditambah 1 dikali 65, 1 dikali 22, negatif 1 dikali negatif, ya, jadi seperti ini. Selanjutnya, kan ini belum menemukan solusi. Kita ubah yang 22 ini menjadi yang seperti tadi, itu 40, yaitu 65 kurangi 43. 65 kurangi 43. Karena di sini semuanya angkanya sama, kita kelompokkan yang angkanya sama. Ini 43, ini kan sudah ada negatif 2, berarti kita tambah 1 jadi negatif 3 dikali 43 ditambah 1 sama 1 jadi 2 dikali 65. Kita sudah menemukan solusinya. Jadi X0 sama dengan negatif 3 dan Y0 sama dengan 2. Karena kan ini 43 udah 43, 65 udah 65, berarti X dan Y nya itu negatif 3 dan 2. Setelah kita menemukan solusinya, kita tentukan apakah solusi ini memenuhi syarat D harus membagi C. Nah, kita lihat rumusnya. X sama dengan X0 ditambah B per D dikali M. Jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 65 B per 1. 1 itu apa? 1 itu adalah EPB dari 63 dan dari 1 itu merupakan EPB dari 43 dan 65 dikali N, jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 65 dikali N. Untuk Y juga sama, Y sama dengan Y0 dikurangi A per D dikali N. Y sama dengan 2 dikurangi 43 per 1 dikali N. Y sama dengan 2 kurangi 43 dikali N. Dengan N sembarang bilangan bulat. Hasilnya, jadi kita bisa menentukan sembarang bilangan bulat yang mana nanti hasilnya pasti akan menjadi D harus membagi C. Contohnya, kita ngambil sembarang bilangan bulatnya itu 2. Misalnya 2. X berarti lawan X negatif 3 ditambah 65 dikali 2. X sama dengan negatif 3, 65 dikali 2, 65 dikali 2, 130 sama dengan 100. 100 apakah habis dibagi dengan C? Habis dibagi dengan 1? Ya, 100 habis dibagi dengan 1. Untuk Y-nya juga sama. Y sama dengan 2 dikurangi 43 dikali 2. Y sama dengan 2 kurangi 86. Y sama dengan 86 kurangi 2. 84. Apakah 84 habis dibagi 1 atau habis membagi 1? Ya, berarti ini memenuhi syarat. Selanjutnya teorema 2. Seperti yang tadi udah aku jelasin, teorema 2 itu berisi 3 variabel. Bentuk umumnya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Ya, sama seperti yang tadi, A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat dan X, Y, Z merupakan koefisien yang mana kita harus mencari solusinya. Langsung ke contoh soal. 6X ditambah 18Y ditambah 12Z sama dengan 66. Nah, untuk teorema 2 ini kita bisa mencari EPB dari semua angka ini atau mencari faktor atau sebagainya yang mana
satu variabelnya untuk menemukan jawabannya. Di sini aku menggunakan cara menyederhanakannya dengan semua bilangan ini dibagi 6 dibagi 6, 18 dibagi 6, 12 dibagi 6, dan 66 dibagi 6. Hasilnya akan jadi X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 11. Notasinya kita ubah jadi X sama dengan 11 dikurangi 3Y dikurangi 3Z. Setelah itu kita masuk solusi umum dengan mengubah Y menjadi K dan Z menjadi T, dengan K, T adalah bilangan bulat. Jadi kita bisa mengambil sembarang bilangan bulat untuk menentukan solusi ini. Di sini aku ngambil sembarang bilangan bulat untuk K jadi 2 dan T jadi 0. Jadi X sama dengan 11 dikurangi 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali 0, X sama dengan 5. Kita sudah menemukan X-nya yaitu 5. Nah, ini fungsi kita mengisolasi. Kita bisa mengisolasi apa saja, bisa X, bisa Y, bisa Z. Nanti setelah itu kita tentukan hasilnya dengan cara seperti ini. Makanya 11 dirubah jadi ke sini. Setelah kita menemukan X, kita substitusikan X ke dalam persamaan yang ini. Jadi 6 dikali 5 ditambah 18 dikali 2 ditambah 12 dikali 0 sama dengan 66. Hasilnya semua ini jadi 66. Ini benar karena 66 habis membagi, karena 66 habis membagi 66. Selain cara ini, di sini juga kita bisa menentukan beberapa solusi. Nah, begini caranya. Maksudnya, ini K-nya atau Y-nya kita ubah menjadi 0, yang ini kita ubah menjadi 0. T atau Z-nya ubah menjadi 0. T atau Z-nya ubah menjadi 0. Nah, ini untuk X, kita X ubah menjadi 11. Contohnya, misalkan K-nya kan diubah jadi 0, X-nya ubah jadi 11, berarti 66. Guys, maaf ini harusnya 6 dikali 11 ditambah 18 dikali 0 ditambah 12 dikali 0. Apakah hasilnya akan 66? Iya, karena 66 kali 11 66, ini 0, ini 0, 0, ini 66. Nah, ini maksud dari beberapa solusi. Di sini ada 1, ini 0, ini 8, ini 0, ini 1, ini 9, ini 1, ini 1, ini 6. Kita bisa mencari kemungkinan atau beberapa solusi hingga mentok. Kita bisa mencari kemungkinan yang hasilnya akan membagi habis 66 ini, atau hasilnya akan menjadi 66. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai persamaan Liouvantine linear. Jika ada kesalahan atau ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.